Kita lanjut ya ke contoh soal yang materi yang udah Ana kasih di part pertama. Ana di sini mau pakai cara yang manual dulu. Jadi di sini ada 1 min cos 4x. Tadi ingat, kalau ada 1 min cos 4x, manualnya itu kan kita ubah ya. Kita ubah jadi berapa? 2 sin kuadrat. Rumusnya kan 2 sin kuadrat setengah AX. Nah, A-nya itu 4. Berarti setengahnya berapa? 2. Berarti ini taruh 2. Per. Ini biarin aja. Kenapa Zah? Karena nggak bisa diubah. Nah, sampai sini cara manual itu pecah ininya. Sin kuadratnya, kalau misalnya kuadrat kan sama aja kayak 3 kuadrat sama aja 3 kali 3 gitu ya. Berarti ini antuna pecah juga. Berarti kalau ini sebenarnya tulis limitnya ya. Ini Anda biar cepat aja, sebenarnya harus tulis limit. Jadi ini 2 sin. Berapa di sini? Sin 2x tulis. 2 sin 2x. Kan kuadrat toh? Jadi sin 2x-nya nulisnya 2 kali. Per x sin x. Nah, sampai sini cari pasangan. Nah, ini pasangannya. Ini pasangannya. Kenapa ini sama ini, Zah? Kenapa ini nggak sama ini aja? Boleh, terserah. Tapi kan agak ribet tuh nulisnya gini, nah. Ngebuletinnya, jadi anak ambil yang dekat aja. Kenapa sin sama x boleh? Karena kan tadi sifat yang pertama, ingat nggak? Kalau ada sin ketemu variabel itu boleh. Jadi sampai sini kita tinggal ambil angkanya. Angkanya di sini berapa? 2 ya, yang dari soal ya. Dari sini dulu 2. Nah, dari sini 2 bagi 1. Jadi 2 bagi 1. Jadi 2. Ada hasilnya berapa? Hasilnya 8. Selesai deh. Ini cara manualnya. Kalau misalnya cara cepetnya Zah. Carcep. Carcepnya lihat. Tadi kan ingetin ya yang ada setengah A kuadrat tadi. Setengah A kuadrat yang di samping yang rumus kan udah ada yang tunjukin tuh. Berarti Anda lihat di sini langsung pakai cepet aja ya. Setengah A kuadrat. A-nya berapa? 4 di sini A-nya. Berarti 4 kuadrat. Dibagi. Pas awal Anda pernah ngomong, kalau ketemu X, kalau ketemu sin, tan, dan variabel itu maksudnya X ya. Kalau ketemu sin, ketemu tan, dan variabel, ambil angkanya aja. Angka di sini berapa? 1. Angka di sini 1. Ya udah, 1, 1. Berarti setengah dari 4 kuadrat kan 16 toh. 16 bagi 2 berarti 8. Udah. Jadi cara cepatnya ingetin aja rumus yang ininya. Insya Allah kalau misalnya tipe-tipe soal yang kayak gini aja. Ini mau cara manual dulu aja ya. Nomor 5. Ini masih contoh soal ya. Silakan dihubungkan bukunya. Ada 1 min cos. Ayo tadi, 1 min cos diubah kemana? 1 min cos jadi apa? Jadi 2 sin kuadrat setengah dari 1. Setengah dari 1 berapa? Setengah dari 1 itu dia setengah. Udah biarin. Per bawahnya tulis. Terus ada tulis limit ya. Limit X mendekati 0. Ini juga sama. Sampai ini ada kuadrat. Oh, kalau ada kuadrat pecah aja. Ya udah pecah. Limit X mendekati 0 dari 2 sin setengah X sin setengah X per X. Sampai sini diapain? Cari pasangan sampai sini. Ini duanya kok ikut Zah? Boleh ikut, boleh enggak. Sebenarnya potong di sini juga boleh. Ntar sama aja hasilnya. Berarti jadi 2 kali. Ini berapa setengah ya? Per. Ini angkanya 1. Nah ini gimana Zah? Kok nggak punya pasangan di sini gitu? Kan nggak ada nih pasangannya udah habis. Ya udah kalau nggak punya pasangan tulis lagi.
Kalau misalnya nggak punya pasangan, tulis lagi, tulisnya si sin setengah X. Nah, di sini kan 2 dikali setengah kan 1 toh. Limit X mendekati 0, nah tulis 1 sama sin setengah X. Kalau nggak punya pasangan, masukin. X-nya berapa di soal? X-nya 0 ya. Masukin X-nya 0. Sin 0. Sin 0 itu dia 0 kali 1. 0. Ya, hasilnya 0. Jadi kalau misalnya pakai cara cepatnya sama nggak hasilnya? Kok kayaknya beda ya? Misalnya ada yang udah nyari hasilnya beda. Coba kita lihat ya. Insya Allah sama kok hasilnya. Nih, kalau misalnya cara cepatnya, Ana tadi udah bilangin belum kalau ada 1 min cos, pasangannya harus pangkatnya 2. Belum ya? Coba Ana jelasin lagi ulang ya, yang di... Nih. Yang di sini, ini kan sin AX per BX. X-nya 1, X-nya 1. Berarti mereka bisa jadi pasangan nih. Nggak boleh selingkuh ya. Jadi ini 1, 1. Jadi kalau 1 sama 1 pasangannya. Ini 1 min cos AX itu anggaplah 2 orang. Kalau sin AX kan 1 orang karena nggak ada pangkat 2. Kalau pangkat 2 Zah berarti itu 2 orang. Kalau 2 orang butuh pasangannya berapa? 2 orang juga kan? Kalau di atas 2 orang, di bawah harus 2 orang. Nah, si 1 min cos AX itu hitungannya kita hitung 2 orang nih. Rumus yang ada di sini, ini Ana hitung 2 orang. Gitu ya. Nah, untuk si ini tadi. 1 min cos X, berarti kan bentuknya sama kayak tadi kan? Berapa orang coba di sini? 2 orang. Karena bentuk yang 1 min cos. Yang Ana kasih rumus yang kos-kosan itu tadi, itu pokoknya hitungannya 2 orang. 1 min cos X, berarti hitungannya 2 orang. Pasangan di bawah berapa? 1 orang. Mungkin nggak jadi? Nggak mungkin kan? Jadi di atas ada 2 orang, di bawah ada 1 orang. Berarti ada yang lebih nih pasangannya gitu. Kalau misalnya ada yang lebih, dia nggak bisa pakai cara cepet. Jadi kalau cara cepet itu dipakai kalau misalnya pasangannya sama. Gitu. Pasangan di atas 2, di bawah 2. Di atas 3, di bawah 3. Itu baru bisa kita pakai. Jadi cara cepetnya nggak ada ya untuk yang ini. Kenapa tadi alasannya? Alasannya karena di atas ada 2 orang, di bawah cuma 1 orang. Jadi nggak bisa dipakai. Makanya dari awal sudah Ana ajarkan dengan cara manual. Gitu ya untuk nomor 5. Kalau misalnya dari awal sampai nomor 5 ada pertanyaan, silakan dicatat poinnya. Nanti ketemu di Zoom ya. Lanjut ke nomor 8. Contoh soal nomor 8 ini soalnya sama sebenarnya. Cuman agak lebih kompleks aja. Lihat di sini. Intinya adalah di sini. Kenapa di X-3-nya Zah? Karena dia punya trigononya. Jadi clue-nya adalah di trigono dari soal. Karena sin X-3 berarti gimana sih caranya biar di sini sama di sini tuh ketemu ada X-3-nya. Kenapa? Kenapa harus dibentuk kayak gitu Zah? Kan kita mau cari pasangan sin. Sin X-3 pasangannya harus ada X-3. Sama halnya dengan ini. Ini apaan? X kan? Ini juga X. Oh, berarti cocok nih manusia sama manusia gitu. Ya. X-3 di sini nggak ada Zah. Oh, ya udah berarti cari gitu. Kita cari dulu ya. Carinya diapain Zah? Difaktorin. Nah, ingat pelajaran kelas 10. Ini Ana faktorin dulu ya, langsung X. Berarti 12 itu berapa? 4 sama 3 ya. 4 sama 3 min. Ini Ana tulis lagi. Per yang ini kita faktorin juga. X min 3, X plus 2. Lihat, hati-hati ada pangkat 2. Pangkat 2. Ana kurung dulu deh. Gini ya, tuh.
Nah, ini Ana mau pecah dulu nih yang bawah. Kenapa, Zah? Karena masih ada kurungnya, ada 2. Kurung dalam sama kurung luar. Berarti Ana tulis dulu ya, limit X mendekati 3 dari X min 4, X min 3. Sini Ana tulis lagi per bawah. X min 3 pangkat 2, tulis X min 3 pangkat 2. Terus X plus 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang udah pecah nih, udah pecah. Udah pecah belum? Coba lihat. Coba pecah itu gimana maksudnya? Nih, pecah itu kalau masih ada pangkat 2, kita apain? Kita pisahin kan? Sama halnya kayak ini, masih ada pangkat 2, kita pisahin. Ya udah, kita pisahin aja. Berarti ini masih ada pangkat 2 nih, Zah. Pisahin dulu yang bawah. Yaudah, pisahin yang bawah. Limit X mendekati 3. X min 4-nya biarin. X min 3 Anda tulis. Ini juga ya. Ini nggak kita pecah karena nggak ada pangkat 2-nya. Maksudnya nggak ada pangkat yang lebih dari 1 ya. X min 3 ada 2. Tulis X min 3, X min 3. Terus X plus 2, X plus 2. Baru cari pasangan. Lihat, pasangannya si X min 3. Berarti ini X min 3 Anda pasangin. Sin X min 3. Berarti Anda pasangin dengan sin X min 3. Udah, yang lain? Ini sama nggak? Beda, Zah. Tadi kalau beda gimana? Coba lihat yang ini. Kalau misalnya beda ditulis ulang. Habis ditulis ulang, dimasukin X-nya dari soal. Nah, itu juga perlakuannya sama. Yuk, lanjut ya. Yang nggak sama Ana tulis ulang dulu ya. Yang nggak sama Ana tulis ulang. Jadi yang nggak sama adalah si X min 4. Ini nggak sama nih, Ana tulis ulang di bawah. Nah, ini gimana, Zah? Ini angka depan yang dikurung ada nggak? Nggak ada kan ya? X min 3-nya udah sama. Sebenarnya ini bisa langsung coret aja, nah. Karena nggak ada angka lain toh. Zah, kalau misalnya di sini nih, Zah, ada angka misalnya 5. Berarti tulis bawahnya per 5. Atasnya berarti 1. Misalnya Zah, di sini ada angka 2. Di sini ada angka 5. Berarti 2 per 5. Sekarang ambil angka di sini. Angka di depan sini ada nggak? Nggak ada, Zah, 1. Berarti ini juga ada nggak? Nggak ada, 1. Ya udah, berarti ini aja hasilnya. Nah, sampai sini diapain? Kan nggak mungkin tuh hasilnya ada X-X-an. Masukin X-nya 3. Masukin X-nya 3 berarti 3 kurang 4. 3 kurang 4 per 3 tambah 2 kali 3 tambah 2. Jadi min 1 per 5 kali 5 ya. Min 1 per 25. Jadi itu deh hasilnya. Coba tanya kalau bingung. Enggak ya? Nggak bingung insya Allah. Nah, kalau misalnya Antuna mau pakai cara cepatnya bisa dari yang soal ini. Dari yang, sabar, Anda tandain. Dari sini. Berarti kalau cara cepatnya nggak bisa langsung dari soal ya, Zah? Nggak bisa. Harus cari pasangan dulu sebenarnya. Kan bentuknya masih kayak gini. Nah, kalau dari sini Antuna lihat. Di sini X min 3, X min 3. Berarti ada berapa orang? 2 ya. Ini X min 3 kuadrat, ada berapa orang? 2 orang. Berarti ini pasangan. Ana tulis ulang dari sini ya, biar bisa Ana coret-coret di bawah. Ya, muat nggak ya tapi? Pelan aja deh nulisnya. Limit X mendekati 3. Nih misalnya, X min 3, X min 3. Ada 2 orang di atas, ada 2 orang di bawah dengan jenis yang sama. Sama-sama manusia. Berarti ini pasangan nih. Yang lain, Zah, yang lain kan nggak punya pasangan. Jadi kalau nggak punya pasangan tinggal masukin. 3 kurang 4, berarti min 1. Ini nggak ada angka, ini nggak ada angka. Anggaplah 1 ya, berarti 1 kali 1. 1 per 1
Ya udah 1 ya berarti. Nggak punya pasangan, berarti masukin 3. 3 tambah 2, 5 kuadrat, 25. Hanya hasilnya min 1 per 25. Nah, untuk contoh soal nomor 8, seperti itu soalnya. Lanjut ke soal nomor halaman 9, nomor 6, itu ada soal 3 sin X, cos X, 4X. Masih ingat nggak konsep dasar tadi? Kalau sin, tan, variabel atau X, kita bisa ambil angkanya aja. Tapi kalau cos, biarin. Nah, ini sebenarnya kita bisa ambil langsung pasangan nggak? Sin, ada 1 orang. Kok cos nggak dihitung sih, Cos nggak bisa kita hitung jadi orang. Kecuali cosnya udah diubah jadi sin. 3 sin X. Nah, ketemu pasangan sama siapa? Sama si dia. Kenapa nggak ini aja sih, yang pasangan? Cos X sama 4X. Tadi lihat lagi di rumus dasar. Yang boleh pasangan adalah saat sin ketemu sama tan atau ketemu variabel, atau sebaliknya, tan ketemu variabel. Jadi kalau cos itu nggak berlaku, ya kan? Harus diubah dulu. Nah, kalau cos X doang kan nggak bakal mungkin ubah kemana-mana toh. Ya udah berarti sampai situ aja gitu. Nah, sekarang lihat pasangannya ya. Pasangannya 3, ini 1, ya udah berarti 3 kali 1 per 4. Cosnya berarti nggak punya pasangan, Iya, nggak punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, diapain tadi? Ditulis ulang. Habis ditulis ulang, diapain? Dimasukin. X-nya berapa di soal? X-nya 0. Cos 0 berapa? 1 ya. 3/4 deh hasilnya. Ini untuk soal nomor 6. 2 soal lagi ya. Nah, ini. Ini coba Antuna kerjain pakai cara pecah. Ana kerjain pakai cara cepat ya. Ini kan ada pangkat 2, kita pecah bukan tadi kalau ada pangkat 2. Ya kan? Kita pecah-pecah dulu. Misalnya Ana mau pakai cara cepatnya. Kenapa bisa langsung pakai cara cepat? Bisa, karena ini si sin. Atau si tan boleh pakai cara cepat. Ini 2 nih, ada angka 2 di sini, taruh. Nanti bayangin ya, Antuna kerjain ini pakai cara manual, Ana pakai cara cepat, hasilnya sama atau enggak? 2. Terus ini sinnya berapa sih ini? Setengah ya, nggak kelihatan. Setengah. Setengah ada apa nih? Ada pangkat 2. Ya udah. Setengah pangkat 2 per X kuadrat. Ada angka nggak di sini? Ada 1. Ya udah taruh. Berarti jadi 2 kali setengah dikuadratin 1/4. Yang bawah gimana, Bawah biarin aja karena 1. 2 dikali 1/4 setengah. Atau enggak Antuna bisa coret ini. Nah, nanti Antuna kerjain pakai cara manual, hasilnya sama atau enggak ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 8 ada akar-akarnya. Nah, kalau ada akar gimana, Kalau ini untuk yang ini biasa aja ya. Sin sama tan bisa nggak jadi pasangan? Bisa, karena sama-sama di sifat dasar. Udah mereka pasangan. Nah, ini nggak punya pasangan, tulis lagi. Nanti dimasukin nggak X-nya? Enggak. Kok bisa enggak, Tadi kalau misalnya beda, nggak ada pasangan, ditulis lagi, X-nya dimasukin. Karena dia nggak punya X, jadi nggak dimasukin ya. Anak langsung tulis angka ya, kalau yang ini, karena dia nggak ada X. Ini 4. Ini setengah. Ini naik ya. 2-nya ke sini. Berarti Ana buat akar 5 per akar 2 kali 4 kali 2, 8. Kita cek jawabannya mau apa enggak. Jawabannya maunya dikaliin sekawan. Berarti ini kan akar 2 ya. Sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Jadi 8. Taruh. Akar 5 kali akar 2. Akar 10 per akar 2 kali akar 2. 2. Berarti tinggal dibagi. 8 bagi 2. 4. Ya udah jawabannya jadi 4 akar 10. Gitu. Nah, silakan dicatat. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, di catatan itu ditandai mau nanya sama ustazah gitu ya. Nanti bisa nanya via
Zoom-nya. Yaudah, Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.